Roma masa depan. Ini salah satu ciri khas pemakaman orang Mesir, bukan dari sunnah, tapi ini diambil dari tradisi atau versi Firaun. Orang Mesir di sini kalau ada yang meninggal tidak ditanam pasir, tapi dimasukin ke kuburan yang bentuknya seperti yang kiri kita, yang terbuat seperti rumah kecil, kotak kecil, tingginya 60 cm, panjangnya 2 meter, pakai satu bentuk, dibuka hanya saat ada jenazah, dimasukin, ditutup lagi, dan tidak boleh dibuka selama 3 bulan. Padahal ini bukan dari sunnah. Dan ini dia sebelah kanan kita, Al-Azhar. Tadi. Ya, Mana ya, akhi? ini dia kanan, Al-Azhar Kairo. Ini tempat direkturnya Al-Azhar, kampusnya di belakang sama masjidnya. Nanti besok insya Allah kita bisa salat maghrib isya di Al-Azhar, Universitas Agama Islam terbesar dan terkenal di dunia. Tapi yang kiri kita masih hotel bintang 10, bisa check in, tidak bisa check out. Dijamin bisa istirahat selama-lamanya, nggak ada yang akan ganggu. Tidak perlu bawa bagasi. Sangat terkenal, namanya City of the Dead. Luasnya 10 km. Di situ dikubur kurang lebih 5.000 sahabat Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Paling terkenal di antara mereka imam besar bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Idris al-Syafi'i, yaitu yang dikenal sebagai Imam Syafi'i. Di sini juga ada makam Amr bin al-As, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada makam Uqbah bin Amir, ada makam Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisa, cucu Nabi Muhammad SAW. Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq, namanya bisa cari di Google, sangat terkenal. Luasnya 10 km, kuburan semua. Yang kanan kita ini adalah binting Salahuddin al-Ayyubi, bukan salah saya, tapi salah Sayyidin, salahnya sendiri. Salahuddin pahlawan Arab besar terkenal. Beliau dari kota namanya Kurdistan di Irak, datang ke Mesir. Waktu itu Mesir dikuasai oleh orang Syiah, dinasti Fatimid. Salahuddin bisa merdekakan Mesir, dan beliau siapkan pasukannya di sini di Mesir, lalu bisa kalahkan 12 pasukan dari 12 negara di Eropa di perang dalam agama Islam namanya perang Hattin, tapi terkenal dalam sejarah dengan perang salib, dan bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ini masjidnya sebelah kanan kita, mirip Masjid Muhammad Ali Basha, persis kopi dari Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Tempat kubahnya silver, tinggi menaranya 84 meter. Di bawahnya ditulis empat nama sahabat Nabi Muhammad: Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Yang mau foto makam Imam Syafi'i, Masih kota mati ya lah. ini masih kota mati. Luasnya 10 km. Ini masjid tertinggi di Mesir, sebelah kanan kita, namanya Masjid Sultan Hasan. Tingginya 150 meter. Sebelah kanan kita ke bawah ini Masjid Sayyidah Aisyah, cucu Nabi Muhammad SAW. Ini yang sebelah kanan ke bawah. Atau abu-abu adalah makam Imam Syafi'i. Kelihatan? Ini dia. Oh itu ya. Oh iya. Dan dekat dari sini juga ada makam Amr bin al-As dan Uqbah bin Amir, Zubair bin Awam, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bawa agama Islam masuk ke Mesir. Sungai Nil.
متى ننزل؟ ايه ممكن ننزل؟ احنا نتعشى هنا. لا نتعشى هنا. في النيل. ممكن ما ننزل في النهر. تنزل في النهر؟ استحمى. Area yaitu kota namanya Luxor. Hampir 1000 kilo dari Kairo. Oleh karena jarak Luxor dengan negara Yunani sangat amat jauh, oleh karena itu Alexander Agung mau buat ibu kota baru untuk Mesir dekat dengan Yunani. Datang ke sini, ada pulau India yang kiri kita dibuat dalam bentuk matahari. Ya bisa lihat sendiri sebelah kiri dibuat dalam bentuk matahari, dan di depan kita sebelah kiri juga global. Dalamnya ada mesin fotokopi tercepat di dunia. Bisa fotokopi 100.000 halaman hanya selama 5 menit. Khusus dalam ini. Itu yang bernama Cleopatra. Cleopatra dia yang kuasai Mesir. Cleopatra terkenal dengan secara cantik, cerdas, karena dia bisa ambil mencuri hati dua kaisar Romawi. Yang pertama namanya Antonius, yang kedua namanya Julius Caesar. Cleopatra nikah sama pemerintah mulai memaksakan, mewajibkan harus dicat dari luar, terutama jalan raya seperti ini. Kita bagaimana orang Mesir kuno bisa ciptakan alat tulis dari tanaman ini, tapi sebelumnya dia mau kasih sedikit informasi. So actually this is our Egyptian papyrus plant. It's a tropical plant, needs a lot of food and a sunny place to grow up. Inilah tanaman papyrus Mesir, katanya tropikal, yaitu dia perlu cuaca yang panas dan air yang banyak. Oleh karena itu hanya tumbuh di pinggir sungai Nil saja. Ini satu keluarga sama yang namanya tekar, yang namanya bambu. Mungkin di Indonesia ada mirip tapi bukan sama. Also in the ancient time they considered this plant as a holy plant for tourism. The first one is the flower itself. It looks like the rays of the sun. So in the ancient time they considered it as the symbol of their god Amun Ra, god of the sun in the ancient time. Pada zaman dulu tanaman ini dikuduskan, disucikan, dimuliakan oleh Firaun untuk dua alasan. Yang pertama karena dia mirip sinar matahari, dan untuk matahari. Yang kedua adalah orang Cina. Orang Mesir harus catat riwayat hidupnya, karena menurut dia akan dihukum. Sesudah dia meninggal dunia, dia akan dihukum. Tapi mereka gak seperti kita ada dua malaikat yang catat. Tapi kalau Firaun harus catat sendiri. Ini contoh adalah hari kiamat menurut falsafat Firaun atau menurut kepercayaan Firaun. Firaun sudah bangkit dan mau dihukum. Di atas ada dewa-dewi yang mau adili atau hakimi si Firaun. Yang pegang kunci kehidupan ini bukan salib, namanya kunci kehidupan. Mereka percaya Firaun ini orang. Kalau mati lampu akan menyala, lalu di sini akan muncul tulisan yang berbeda, gambar Ka'bah sama tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira mari kita lihat, kita minta dimatiin lampu, baru fokus lihat di sini. Okay. اطفي يا سناء بعدين. Okay. So instead of the three call, you can see that in one side this is Allah, on the other side Muhammad Rasulullah, in the middle this is Kaaba and Qubbat Masjid Nabawi. Taha still glowing with the same thing. And here was Fatiha and the three calls switch to La ilaha illallah Muhammad Rasulullah with Kaaba and Qubbat Masjid Nabawi. Nawar ya Musa wain. Gak boleh pakai flash.